Angin pun enggan berbicara. Jejak langkahku hilang di antara bayang yang tak pernah sirna. Dan aku berjalan sendiri, tanpa arah, tanpa tepi. Di kegelapan abadi, hanya sunyi menemani. Tak ada cahaya kembali, hanya luka yang berbisik dalam hati. Kegelapan abadi, aku tenggelam, tak terdengar lagi. Langit hitam tak punya bintang, seakan waktu ikut menghilang. Hati rapuh terus ku pegang, meski retaknya semakin mengembang. Langkahku makin melemah, namun tak bisa menyerah. Di kegelapan abadi, hanya sunyi menemani. Tak ada cahaya kembali, hanya luka yang berbisik dalam hati. Di kegelapan abadi, aku tenggelam, tak terdengar lagi. Jika esok tak pernah datang, biarlah malam jadi kenang. Dalam gelap aku pulang pada diriku yang hilang. Di kegelapan abadi, hanya sunyi menemani. Walau cahaya tak pernah kembali, aku bernyanyi dalam sepi. Di kegelapan abadi, ku tetap berdiri, meski tak ada yang melihat lagi. Jangan bunuh mereka. Mereka manusia yang terkena sihir. Wah, larimu cepat sekali, Tuan Leo. Apakah sihirmu telah kembali? Halo tim pembasmi siluman, kita berkumpul di sini untuk merencanakan misi. Kemarin malam terjadi insiden, rakyat terkena sihir secara bersamaan dan membuat kekacauan di mana-mana. Misi kita saat ini adalah mencari di mana pengendali sihir yang mengendalikan semua ini. Kita tidak diperbolehkan membunuh pasukan yang telah dikendalikan sihir. Dan tugas kita adalah mencegah sihir itu tidak menyebar. Sihir itu menyebar melalui darah dari orang yang terkena sihir. Orang yang telah tersihir tidak bisa terkena matahari. Ya, jadi sudah bisa dipastikan pengendali sihir itu mengerahkan pasukannya di saat malam hari. Siap, Pangeran. Bagaimana kita bisa menghentikan pasukan penyihir jika kita tidak diperbolehkan membunuhnya? Sepertinya ini misi yang paling sulit. Cara satu-satunya, kita harus cepat menemukan si pengendali sihir itu. Pria itu sangat kuat sekali ya. Kakak pasti akan sekuat itu nanti. Hei anak lemah, kenapa kau di sini? Ini tempatnya laki-laki yang kuat saja. Aku nanti pasti akan kuat dan menjadi jenderal kaisar. Apa kau mau jadi jenderal kaisar? Dasar anak lemah.
Siapa kalian? Jangan mendekatinya, itu manusia yang terkena sihir, Nona. Awas Bedengke, nanti kamu terkena gigitannya. Aku bukan manusia, Nona, jadi sihirnya tidak akan berpengaruh kepadaku. Kenapa kalian berlarian di sini? Itu, Tuan, ada manusia aneh di gudang. Itu, Tuan, ada manusia aneh di gudang. Hei, siapa kalian seenaknya menginap di gudang orang? Tapi kalian kurus sekali. Oh, mungkin mereka pengemis. Bentar, aku kasih makan dulu mereka kipas. Mana Nenek dan Helen kok tidak kelihatan ya? Tadi yang Tuan kasih makan itu Nenek dan Nona Helen. Nenek dan Nona Helen terkena sihir darah. Hah? Kenapa kamu baru bilang sekarang, Bedengke? Tuan kan baru nanya lalu aku jawab sekarang. Apakah mungkin pagar-pagar ini bisa menahan para pasukan penyihir? Itu para pahlawan pembasmi siluman ya. Kita pasti aman di sini. Kita pasti akan lindungi semua yang telah mempercayai kita. Ramuan sekarat tidak bisa menyembuhkan Janet dan Helen. Pakai cara apa lagi? Cara satu-satunya bunuh pengendali sihirnya, Tuan. Betul juga. Tapi di mana pengendali sihirnya, Bedengke? Tenang, Tuan, aku bisa mendeteksinya. Saatnya mengerahkan pasukan dan menyerang istana. Yosh, tahan mereka sekuat tenaga, jangan biarkan satupun dari mereka memasuki gerbang ini. Oke. Ibu, apakah kita di sini aman dari pasukan penyihir? Aku takut, Ibu. Anak hebat, siapa namamu? Afeng, Afeng, kalau besar mau jadi apa? pembasmi siluman. Wah, hebat sekali. Kalau gitu Afeng nggak boleh takut ya. Di depan gerbang ada tim pembasmi siluman yang melindungi Afeng dan kita semua di sini. Jadi Afeng nggak perlu takut lagi ya. Iya, Kak.
Dia sangat perhatian pada sekitarnya, dan dia selalu membantu orang yang susah. Dia sangat manis sekali malam ini. Ada apa Tuan Leo? Tidak ada apa-apa. Tuan, apakah sudah makan malam ini? Kita harus bertahan. Jangan sampai pasukan penyihir ini masuk ke dalam istana. Apakah pasukan penyihir ini tidak ada habisnya? Nona Heina, sepertinya tim pembasmi siluman membutuhkan bantuanmu, Nona. Cristales, Pangeran Louis datang. Kalian pasti lelah, istirahatlah. Biarkan di sini, kita yang mengurusnya. Itu Nona Heina, sang sihir penyembuh. Biarkan sisanya, aku yang mengurusnya. Emang siapa dia? Kemana tempat pengendali sihir itu, Bedengke? Di atas bukit, Tuan. Sepertinya istana diserang oleh pasukan penyihir, dan di dalam istana ada banyak rakyat. Aku akan melindungi rakyat dari pasukan penyihir. Ibu, lihatlah itu ada kereta. Naga emas! Bajingan kipas itu! Perisai Emas! Perisai emas. Apakah naga itu yang melindungi kita? Ray, kamu datang di saat waktu yang tepat. Itu Tuan tempat pengendali sihir. Hah, sepertinya ada yang datang. Apakah ini rumah pengendali itu, Bedengke? Iya, Tuan. Itu, Tuan. Mana pengendali sihirnya, Bedengke? Kenapa Tuan hancurin rumahnya? Apakah penyihir ini sudah mati? Akan kubangkitkan jiwanya untuk menjadikannya pasukan bayangan emas. Bangkitlah. Halo Tuan, aku akan jadi pengikutmu yang setia. Berikan nama untukku, Tuan. Karena kamu penyihir jarak jauh, aku akan menamaimu. Hah, kenapa ini? Pengendali sihirnya sudah mati. Siapa yang membunuhnya?
Apa yang terjadi dengan ini semua? Pasti pengendali sihir telah terbunuh. Syukurlah, tapi siapa yang membunuhnya? Kamu sudah sadar. Kamu sudah tidak dikendalikan sihir lagi. Ayah, aku ingin makan bakpao yang banyak. Ayo kita pulang dan makan bakpao sebanyak-banyak. Terima kasih Pangeran Louis dan para pembasmi siluman telah melindungi kami. Wah, kalian sudah sadar. Aduh, Nenek Helen. Sekarang giliranmu, bodoh. Apa bobo ke rambutmu? Seperti biasa kau selalu menjadi dewa langit yang pemarah. Hari yang indah pasca tragedi pasukan penyihir, kita bisa bercocok tanam lagi. Kita nanti akan menyuruh Nona Hena untuk memberikan persembahan kepada Dewa Bumi. Iya, tapi tanah kurang subur. Cuaca yang buruk ini banyak tanaman yang rusak. Kenapa dengan wajah kalian? Nona, karena cuaca yang buruk, banyak tanaman kita mengalami kerusakan. Iya, Nona, kita harus cepat memberi persembahan untuk Dewa Bumi. Iya, walaupun kita nanti sudah memberikan persembahan untuk Dewa Bumi. Iya. Kita juga harus membuat saluran air, sumur, bendungan kecil, atau pompa untuk mengalirkan air. Dewa Bumi apanya, Dewa telah lama pergi meninggalkan kalian. Hei kalian, kenapa di sini? Tuan, kami mau cari makan, di sini ada roti enak. Emang kamu punya uang? Apa itu uang? Di sini tinggal ambil makanan. Bayar dulu. Bayar dulu. Hah, kamu gadis cantik dan monyet mencuri makanan itu kan? Maaf Tuan, aku akan membayarnya semua roti yang dia makan. Siapa yang mengajarimu mengambil makanan lalu pergi? Itu bedengke, Tuan. Bentar Tuan, mau cari toilet dulu. Kau mau cari toilet di mana? Ini zaman dinasti Ming Somplak. Kamu kalau tanya apapun langsung ke saya aja. Jangan tanya ke monyet terkutuk itu. Oke, kamu duluan aja. Aku masih ada urusan. Sebelum memulai misi, aku akan menukar poin dulu. Apakah dia sang burung hantu? Dia sangat cepat sekali. Kecepatannya melebihiku. Untungnya perisai ini melindungiku. Kemana dia tak terlihat tapi bisa menyerangku seperti hantu. Gawat, perisai emasnya mau pecah. Kekuatannya sangat luar biasa.
Aku tak boleh mati di sini. Ternyata level 50 tidaklah mudah. Aku masih punya ultra refleks. Kecepatannya bahkan melebihi cahaya. Hampir saja. Tapi rupanya takdir belum mengizinkan aku mati hari ini. Kau bisa saja membunuhku saat pedangmu berada di leherku, tapi kau memilih berhenti saat itu juga aku tahu. Kau hanya menguji kemampuanku. Bangkitlah sang burung hantu. Namaku Genos. Aku tak pernah melupakanmu, Tuan. Di masa lalu aku adalah pengikutmu hingga hari ini juga kau tetap rajaku. Aku setia melayanimu dengan nyawaku, Tuan. Hah? Pengikutku di masa lalu? Katakan padaku, Genos, siapa aku dulu sebenarnya sampai kesatria sepertimu mau tunduk? Maafkan aku, Tuan. Sampai saat itu tiba, aku terikat untuk tidak mengatakan apapun tentang masa lalumu. Kami persembahkan padi, buah, dan dupa demi tanah yang hidup kembali, demi anak-anak yang masih ingin bertahan. Jika kau masih bersama kami, tunjukkanlah. Jika kau memang telah pergi, katakan jangan biarkan kami seperti ini. Bukan aku yang ingin menaikkan harga. Karung-karung dari desa sudah tidak datang seperti dulu. Dulu dengan uang ini aku bisa makan seminggu. Sekarang 3 hari pun belum tentu cukup. Hujan tidak turun berbulan-bulan. Sawah retak, sungai kering. Kalau dewa masih ada, mengapa diam saja? Pelan-pelan bicaramu, kalau sampai terdengar kau bisa dituduh menghina langit. Kita sudah berlutut, memberi persembahan, membakar dupa. Apalagi yang mereka mau dari orang-orang lapar seperti kita? Beras tinggal sedikit. Anak-anakku kelaparan. Langit tak lagi peduli pada kita. Tuan, sedikit nasi saja. Aku sangat lapar. Usir dia. Biarkan mereka lapar. Beras hanya mengalir pada yang punya uang. Malam turun tanpa suara, angin pun enggan berbicara. Jejak langkahku hilang di antara bayang yang tak pernah sirna. Dan aku berjalan sendiri tanpa